Assalamualaikum teman. Pada hari ini aku akan membahas tentang literasi keuangan sesuai dengan judul pada video ini. Sebelum kita membahas tentang literasi keuangan, saya akan bercerita tentang suatu peristiwa yang pasti kalian juga sudah tahu. Ya, peristiwa itu tentang kampung miliarder. Pada awal-awal tahun 2020, di saat wabah COVID-19 itu melanda, kita dihebohkan dengan munculnya kampung miliarder, yaitu kampung di mana rata-rata penduduknya itu memiliki uang yang banyak secara tiba-tiba. Nah, bagaimana tidak, itu karena para penduduk itu mendapatkan ganti rugi dari suatu perusahaan BUMN, yaitu Pertamina, atas ambil alihnya atau ganti rugi lahan. Ya, sebagaimana kita ketahui, pada saat itu dengan menerima uang yang banyak, yang mereka pikir itu banyak, tapi ya itu banyak. Nah, mereka itu para warga di kampung miliarder itu langsung memborong banyak mobil. Ya, tapi ini garing banget kan. Maaf, aku menceritakan kurang beruntun gitu. Oke, pada intinya mereka ini, para warga yang mendapatkan kompensasi atas lahan yang diambil alih oleh Pertamina ini, mereka hanya menggunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak jangka panjang gitu. Mereka tidak menggunakan untuk investasi. Bahkan ada seseorang yang diwawancarai, dia bilang, alhamdulillah kampung ini jadi kampung miliarder. Ya, ya, kampung miliarder bagaimana coba? Itu kan mereka dapat dapat ganti rugi. Ya, istilahnya itu ya sama aja kayak mereka punya sawah. Ya, kayak mereka sebelumnya itu hidupnya biasa aja, karena sawah mereka diambil kemudian mereka dapatkan ganti rugi. Ya, jadi sama aja gitu, nggak jadi kaya mendadak atau enggak ya, karena itu stagnan, pas-pasan aja gitu. Nah, tapi karena mereka kurang banyak berliterasi, istilahnya seperti itu, atau apa, tapi saya tidak tahu salahnya ini di pemerintah, bukan di pemerintah, atau salahnya itu dari BUMN yang ini atau dari merekanya. Menurutku sih sama-sama salah sih, ya pikir sendirilah. Pokoknya seperti itu. Jadi dan di setahun setelah peristiwa itu terjadi, kita mendapat kabar bahwa para warga tepatnya di kampung miliarder tersebut sekarang itu jatuh miskin. Ya, kenapa enggak? Ya, karena uang yang diberikan sebagai kompensasi itu telah dihambur-hamburkan buat beli mobil, buat ya umroh. Ya, aku nggak salahkan umroh sih, tapi ya kok misalnya apa sih, ya pokoknya seperti itulah. Mereka beli mobil, mereka beli rumah yang nggak ada manfaatnya gitu. Tapi ada satu orang, bapak-bapak seingatku, yang dia itu beli tanah lagi di daerah lain. Jadi tuh aku support banget sih. Nah, pada saat itu tuh aku juga, pas itu aku kelas 11, aku belajar tentang literasi keuangan juga. Aku sudah coba nabung emas gitu, dan baru saat itu ada berita kayak gitu. Nah, aku tuh sebenarnya apa ya, kecewa sama masyarakat di kampung itu. Soalnya mereka menggunakan uang mereka itu yang sampai 28 miliar, 8 miliar, ratusan juta itu untuk hal-hal yang gak guna. Beli mobil, coba mereka ya gak bisa gunakan mobil, nabrak tembok kan, ujung-ujungnya mobilnya rusak dan diasuransi. Ya kan, kasihan juga sama mobil tapi itu nggak urusan juga. Ya, tapi di sini yang perlu saya tekankan adalah kalau kamu punya uang dan kamu nggak tahu cara gunainnya bagaimana, coba kamu belajar deh literasi keuangan. Kamu bisa investasi, atau kamu bisa beli investasi. Ya, investasi itu bisa bermacam-macam, bisa dalam bentuk saham,
atau investasi tanah seperti gitu. Tapi sih biasanya orang-orang zaman dulu itu investasinya itu dalam bentuk tanah. Nah, kalau orang-orang zaman sekarang ini yang agak lebih keren gitu sih biasanya saham. Nah, selain cerita tentang kampung miliarder, ada juga cerita tentang aplikasi. Ya, kita tahu lah, aplikasi itu yang menyangkut Indra Kents dan kawannya itu yang aku nggak tahu bagaimana ceritanya. Ya, aplikasi yang dia itu kan bermasalah sehingga di take down dari Play Store. Jadi itu aplikasi, ya memang aplikasi judi, nggak ada kata lain, enggak sama kayak aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Kok yang udah main candlestick gitu itu udah pasti judi, nggak lain dan nggak bukan, itu pasti judi. Nah, kita ketahui bahwa di binom ya aplikasi itulah ya, itu parah banget sih, lebih dari itu mereka mainnya. Tapi si Indra Kents, tapi yang aku kasihan itu lihat temanku, dia bermain di aplikasi B itu sudah banyak masukkan uang, dan aku nggak tahu apakah dia sempat mengeluarkan uangnya sebelum aplikasi itu di take down. Sepertinya sih nggak sempat ya, kasihan juga. Nah, di sini aku hanya ingin menekankan kalau bermain uang seperti aplikasi trader gitu itu beresiko parah sih. Sebaiknya bermain saham saja kalau untuk keuangan yang jangka panjang dan lebih baik dan minim resiko. Itu sih. Keuangan maksudnya saham adalah tempat untuk menabung terbaik. Oke. Jadi di sini kembali lagi ke topik, yang perlu aku tekankan adalah pentingnya literasi keuangan. Kalau kamu tahu, setidaknya tahu aja dan paham mengenai literasi keuangan, kamu akan mudah mengalokasikan uang kamu, mengalokasikan uang kamu ketika kamu punya uang banyak. Jadi kamu nggak sembarangan menghambur-hamburkan uang kamu ke hal-hal yang nggak ada gunanya gitu. Nah, oke. Aku lupa apa lagi yang harus aku sampaikan. Tapi itu semua di benakku. Tapi yang kampung miliarder tadi itu kayak nggak pakai ini gitu. Oh ya, aku pernah komen juga pas yang di awal mulanya itu, yang pas di 2021-nya itu aku komen. Nah, ada orang balas, para viewersnya juga balas, alah kamu ini iri kan. Aku bilang iri, what the? Karena aku cuma nyampaikan apa yang aku tahu. Tapi ya udahlah, kan sekarang udah muncul. Tapi sayangnya kenapa aku dari sekali itu nggak buat video macam ini. Jadi peramal gitu ya. Tapi ya sudah, itu sudah terjadi. Jadi ambil pelajaran saja, kok kita punya uang kita harus tahu, dan kita setidaknya harus punya ilmu literasi keuangan. Ya setidaknya tentang saham apa aja yang bisa kita lakukan dengan saham, apa aja produknya. Ya aku nggak nyarankan harus ke bursa efek atau apa. Ya setidaknya kita tuh harus pintar-pintar. Apalagi nih di sini di zaman sekarang ini, aduh, perkembangan teknologi itu sangat-sangat tinggi, sangat cepat. Kita nggak tahu produk-produk apa aja yang akan bermunculan di kemudian hari. Makanya itu belajar literasi keuangan itu bagus. Nah, seperti itu saja. Besok kita akan bahas tentang tema yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.